Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokso kelompok 2 dari kelas D. Kali ini akan membahas seorang sastrawan Indonesia yang sangat berpengaruh dalam dunia bahasa dan juga sastra di Indonesia pada saat masa kolonial, yaitu Iwan Martua Simatupang. Saya Fida Agustina dengan di belakang 147 yang akan memandu jalannya talkshow kali ini. Lalu tak lupa juga ada beberapa narasumber 5 orang mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, yang pertama boleh nih diperkenalkan katanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadine Putri Nur Rahmadani dengan nomor NIM belakang 016. Lalu kakak selanjutnya boleh diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tita Nur Faiza dengan NIM belakang 098. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Oktavia Harum Ramadana dengan NIM belakang 151. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gadis Julia Jultika dengan NIM belakang 179. Lalu yang terakhir bersama kakak. Kayaknya ada kendala jaringan ya teman-teman. 227. Boleh sekali lagi kakak berkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Aisyah Aulia Syafa Kamila dengan NIM belakang 227. Nah, itu ada teman-teman dari mahasiswa yang keren-keren banget. Kali ini kita bakalan bahas secara singkat bagaimana biografi beliau, yaitu Iwan Martua Simatupang dan juga karya-karya beliau yang tentunya akan membawakan nilai-nilai dan pesan-pesan yang bagus untuk kita semua. Nah, dari yang pertama biografi singkat beliau, boleh dong Kak Nadine dijelaskan bagaimana? Baik, Kak Fafida. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat biografi seorang sastrawan Indonesia, yaitu Iwan Martua Simatupang. Beliau ini lahir di Sibolga pada tanggal 18 Januari 1928 yang dikenal dengan gaya penulisan eksperimental dan pemikiran filsafat dalam karya-karyanya. Nah, beliau ini menempuh pendidikan di Belanda dan Perancis, yaitu mempelajari antropologi, drama, dan filsafat. Nah, karya-karya yang terkenal ini termasuk yaitu novel Ziarah yang akan kita bahas setelah ini, yang dianggap sebagai tonggak sastra modern Indonesia. Nah, beliau ini wafat di Jakarta pada 4 Agustus 1970 dalam usia 42 tahun. Seperti itu Kak Afida untuk biografi seorang Iwan Martua Simatupang. Baik, terima kasih Kak Nadine. Nah, karya beliau yang pertama tadi disebutkan oleh Kak Nadine yaitu Ziarah. Boleh nih Kak Syafa dijelaskan bagaimana novel itu? Baik, Kak Fida. Di sini aku akan nyeritain sedikit tentang novel Ziarah. Novel Ziarah itu bercerita tentang seorang tokoh utama yang tidak disebutkan namanya. Hanya dikenal sebagai Aku. Ia adalah seorang bekas tentara yang hidup sendirian setelah perang berakhir. Dalam kehidupannya yang sepi, ia berziarah ke kuburan kekasihnya, seorang perempuan yang tidak disebutkan juga namanya. Ziarah ini menjadi perjalanan batin yang dalam, bukan hanya untuk mengenang sang kekasih, tetapi juga untuk mencari makna hidup dan kematian. Sepanjang perjalanan ziarah itu,
Tokoh aku banyak merenungkan hakikat kehidupan, cinta, penderitaan, dan eksistensi manusia. Ia bertemu dengan berbagai tokoh yang mempresentasikan pandangan hidup yang berbeda-beda, seperti penjaga kubur, orang-orang di jalan, dan kenangan masa lalu yang terus menghantui. Dalam kenangan itu terungkap bahwa semasa perang, ia dan kekasihnya pernah berjuang bersama, namun sang kekasih meninggal dunia. Kematian itu menimbulkan luka batin mendalam dan menjadikan aku terus terjebak dalam pencarian arti kematian dan keberadaan dirinya sendiri. Akhir cerita, ia menemukan semacam ketenangan, bukan karena mendapatkan jawaban pasti, tetapi karena memulai menerima hidup dan kematian sebagai bagian dari siklus alam eksistensi manusia. Terima kasih. Berarti mengambil sudut pandang orang pertama ini ya, begitu. Kak Seorang, Hafida, itu mic-nya. oh ya mohon maaf. Berarti ini mengambil sudut pandang orang pertama begitu ya. Nah, buat Kak Dita nih, boleh dong diberi penjelasan bagaimana gaya bahasa beliau saat menulis novel ini dan juga nilai-nilai moral pada novel ini. Terima kasih Kak Hafida. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang novel ziarah. Untuk novel ziarahnya sendiri itu diterbitkan pada tahun 1969 dengan makna simbol ziarah atau di sini tuh kayak makam atau tempat suci gitu kan. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini tuh simbolik dan filosofis. Maksudnya banyak kalimat bermakna ganda atau penuh dengan renungan eksistensial. Nah, untuk bahasanya sendiri itu menggunakan bahasa yang puitis dan reflektif. Maksudnya, gaya bahasanya itu tidak lugas, melainkan mengajak pembaca untuk berpikir, apa sih tentang ini, apa sih tentang itu. Dan alur yang digunakan itu waktu dan ruang bercampur, atau yang dimaksud dengan non-linear. Untuk moralnya sendiri, dalam novel ziarah ini tuh hidup adalah perjalanan yang harus dimaknai sendiri, bukan sekedar untuk dijalani. Terima kasih Kak Hafida. Baik. Wah, terima kasih Kak Dita. Langsung paham nih bagaimana ya penulisan beliau, lalu bagaimana alurnya dan juga pesan-pesan moral dari novel ini. Kalau begitu, kalau ada novel pertama pasti ada dong novel selanjutnya dari tokoh terkenal dari seorang sastrawan Indonesia. Boleh nih Kak Octavia dijelaskan novel kedua beliau yang terkenal. Baik Kak Hafida, terima kasih. Jadi novel kedua dari karyanya Iwan Simatupang ini yaitu Merahnya Merah. Nah, novel ini tuh menceritakan tentang kehidupan gelandangan di kota metropolitan yang dieksplorasi melalui tokoh yaitu tokoh kita yang dulunya calon rahib lalu menjadi gelandangan setelah keluar dari rumah sakit jiwa. Nah, novel ini tuh menggabungkan tema-tema sosial, filsafat, dan eksistensialisme. Nah, tokoh kita yang dimaksud itu ya yang mengalami pergolakan batin dan kesulitan memahami hakikat hidup setelah keluar dari masa jiwa. Gitu Kak Afida. Wah, eh, jadi penggunaan kata merah sebagai simbolik dari novel ini begitu ya Pak. Nah, kayaknya boleh nih Kak Dita lagi menjelaskan bagaimana gaya penulisan beliau pada saat menulis novel kedua ini dan juga pesan-pesan moral dari novel kedua ini. Baik, terima kasih Kak Hafida. Saya juga akan menjelaskan tentang novel Merahnya Merah yang dikeluarkan pada tahun 1968. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, warna merah itu menjadi simbol untuk emosi, penderitaan, semangat hidup, dan juga konflik batin manusia. Jadi, makna simbolik dari merah itu melambangkan tentang penderitaan eksistensial atau manusia yang terus mencari makna di dunia yang tidak adil. Serta gaya bahasa yang digunakan untuk novel ini tuh bahasa padat, simbolik, dan eksperimental. Serta menggunakan banyak penggunaan simbol warna dan benda untuk menggambarkan perasaan tokoh.
Untuk alurnya sendiri itu tidak linear atau mencerminkan kekacauan batin tokoh utama. Gayanya juga absurdis, menampilkan dunia yang tampak tidak logis atau dunia yang kacau. Serta untuk pesan moral di novel ini, kehidupan memang penuh penderitaan dan ketidakpastian, tetapi manusia tidak boleh berhenti untuk mencari arti hidup. Jadi maksudnya, kekuatan sejati lahir dari kesadaran terhadap penderitaan. Begitu, Kak Hafida. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Kak Dita. Nah, kan waktu kita nggak banyak nih, pasti ini ada novel yang ketiga ataupun yang terakhir, boleh dong dijelaskan oleh Kak Gadis? Baik, Kak Hafida, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, novel Kering karya Iwan Martua Simatupang ini bercerita tentang seorang tokoh tanpa nama yang merasa hidupnya hampa dan kehilangan arah. Ia berkelana mencari makna hidup di tengah dunia yang kering dari nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Melalui pertemuannya dengan berbagai orang, ia menyadari bahwa kekeringan ini berasal dari dalam dirinya sendiri. Novel ini menggambarkan pencarian jati diri dan makna hidup manusia di dunia modern yang penuh kehampaan. Jadi, begitu cerita singkat dari novel Kering ini. Ya, begitu. Terima kasih Kak Gadis. Nah, pastinya seperti novel yang sudah pasti ada gaya bahasa, bagaimana beliau menulis novel yang ketiga ini dan juga pesan moral. Nah, saya ingin dengar nih bagaimana Kak Nadine menjelaskan hal-hal tersebut. Baik nih Kak Afida, seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Gadis, yaitu makna simbolik kering ini bukan hanya keadaan fisiknya saja, tetapi simbol dari kekosongan batin dan mati rasa dalam kehidupan modern. Nah, pada karya kering ini, gaya bahasanya itu menggunakan bahasa yang sederhana namun syarat bermakna, yaitu banyak menggunakan simbol dan metafora alam seperti kering, gurun, panas, yang untuk menggambarkan kekosongan jiwa. Nah, untuk alur reflektif dan melankolonis ini, itu menggambarkan perjalanan batin seseorang atau manusia yang kehilangan arah. Dan adapun pesan moralnya dalam karya ini yaitu kehidupan modern sering mengeringkan hati dan perasaan manusia. Nah, manusia ini harus berani menumbuhkan kembali air kehidupan yaitu berupa kasih, empati, dan spiritualitas. Seperti itu Kak Afida. Nah, terima kasih Kak Nadine atas penjelasannya. Nah, itulah apa bagaimana biografi singkat beliau yaitu Iwan Martua Simatupang sebagai sastrawan yang bergaya eksperimental dan juga filsafat menyampaikan uh, pikiran beliau melalui karya-karya novel yang berjudul Tiara, Marahnya Merah dan juga Merahnya Merah, mohon maaf, dan juga novel Kering. Bagaimana manusia ini mencari jati diri mereka melalui perjalanan spiritual dan juga bagaimana beliau menggunakan kata-kata simbol seperti merah, kering, gurun, dan juga panas untuk menggambarkan representasi manusia yang mencari jati diri mereka. Nah, karena waktu kita udah mulai habis, kita akhiri talkshow kali ini. Terima kasih kepada para penonton karena sudah sangat excited mendengarkan bagaimana 5 narasumber dari mahasiswi Universitas Negeri Surabaya menjelaskan dari awal hingga akhir. Nah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.